siang kepada Ibu Guru. Selamat siang, Ibu Guru. Selamat siang, silakan duduk anak-anak. Bagaimana kabar kalian di siang hari ini? Baik. Ya, sudah jam 2 siang ya. Masih semangat ya tidak? Masih. Ya, semangat. Puji syukur semuanya sudah semangat ya. Kemudian tadi waktu istirahat jam kedua, semuanya sudah makan? Sudah. Ya, semoga kalian bisa fokus ya, walaupun kita belajar di siang hari ini. Puji syukur, kesehatan merupakan karunia yang paling utama dari Tuhan, agar kita bisa menjalankan segala aktivitas kita. Mata pelajaran ekonomi ya sekarang. Ada yang masih ingat tidak waktu pertemuan yang kemarin itu kita mempelajari tentang apa? Ya, Febrian? Transaksi. Ya, menganalisis transaksi. Contoh dari transaksi, terutama kemarin yang kita pelajari itu tentang perusahaan jasa ya. Itu contoh dari transaksi perusahaan jasa itu diantaranya apa? Ada yang masih ingat? Ya, Anggun? Ya, baik. Pada saat kita baru memulai usaha, itu pasti ada penyetoran modal terlebih dahulu ya. Kemudian kita membeli segala jenis harta, perlengkapan, peralatan, kendaraan, dan lain sebagainya. Kemudian, bagaimana cara menganalisis bukti-bukti transaksi itu? Ada yang masih ingat? Ya, Arin? Yang pertama, menganalisis akun yang mengalami perubahan, penambahan, ataupun pengurangan, dan minimal ada 2 akun yang mengalami perubahan. Ya, bagus ya. Semuanya sudah masih ingat. Semoga yang lain nanti juga sudah paham tentang materi yang kemarin. Karena menganalisis transaksi itu merupakan dasarnya terlebih dahulu. Kemudian baru kita bisa melanjutkan ke dalam materi jurnal umum. Nah, kemudian sekarang materi kita itu apa yang akan kita pelajari di siang hari ini? Yaitu diantaranya ini ya. Ibu tampilkan di Infokus. Itu adalah tentang jurnal umum. Jadi kelanjutannya dari menganalisis bukti transaksi itu. Kemudian tujuan yang ingin kita capai. Nah, di sini jadi tujuannya dalam mempelajari jurnal umum, terutama kalian peserta didik itu atau siswa nanti dapat mencatat transaksi, terutama karena kita semester 1 jadi perusahaan jasa terlebih dahulu, itu ke dalam jurnal umum. Kemudian manfaat apa bagi kalian atau kehidupan kalian sehari-hari atau manfaat kalian untuk kedepannya nanti. Nah, di sini manfaat kita mempelajari jurnal umum saat ini ataupun nanti pada saat kalian sudah lulus SMA itu jika yang berniat atau mempunyai cita-cita PNS atau TNI Polri itu jangan patah semangat ya, karena kita masih ada pekerjaan yang lain, yaitu kalian bisa membuka sebuah usaha, jadi wirausahawan. Nah, kalau kalian punya usaha, itu harus setiap transaksi yang terjadi atau nota bukti transaksi itu harus kalian catat. Nanti kita punya laporan keuangan di perusahaan kita. Nah, di situ kita bisa mengetahui perkembangan dari perusahaannya kita. Nah, manfaat dari jurnal umum ini yang pertama adalah mengetahui catatan transaksi keuangan. Sebuah usaha itu bisa berjalan tidaknya, itu adalah tergantung dari pengelolaan di keuangan. Itu juga merupakan hal yang utama. Kemudian yang kedua, merupakan jurnal umum ini adalah pencatatan pertama kali. Jadi dasar dalam kita membuat sebuah laporan keuangan. Kalau dasarnya saja salah, berarti ke depan sampai menghasilkan laporan keuangan itu juga bisa salah. Kemudian yang ketiga adalah kita dapat mengetahui perkembangan dari perusahaannya kita. Kalian kalau punya perusahaan, inginnya punya keuntungan atau memperoleh kerugian? Maunya apa? Nah, pasti keuntungan ya. Keuntungannya yang banyak atau sedikit? Banyak. Ya, banyak. Nah, dari situ, kalau kita tahu perkembangan dari terutama laporan keuangannya kita, itu kita bisa mengontrol atau melihat. Jadi, laporan keuangan kita itu sudah bagus belum? Kemudian keuntungan kita itu sudah banyak atau belum? Kalau sedikit berarti perlu ditingkatkan. Nah, di situ. Nah, setelah ini Ibu jelaskan gambaran besarnya ya tentang materi jurnal umum. Jurnal umum itu apa? Yaitu formulir yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan.
Nanti ada istilah debit dan kreditnya. Kemudian mempunyai 5 fungsi. Nah, fungsi yang pertama itu historis. Ini sesuai urutan terjadinya transaksi. Kemudian analisis itu menentukan nama akun, jumlah, dan debit kreditnya. Kemudian yang ketiga, fungsi mencatat dulu ya, digunakan mencatat transaksi keuangan. Terus yang keempat, fungsi instruktif, sesuai akun, tidak boleh salah. Nah, jadi ini kan merupakan ini ya, dasar ya. Kemudian yang kelima, fungsi informatif, menyajikan informasi tanggal, nama akun, keterangan, dan nominal. Nah, di sini itu adalah gambaran umum. Kemudian, oh ya, mungkin karena sudah siang ya, Ibu juga lupa. Nah, coba tolong silahkan ambil HP dulu, HP-nya kalian. Saya belum absen ya. Nah, untuk absen adalah seperti biasa, Ibu akan kirim link. Ibu kirim link untuk absen. Silahkan, ini ya, Ibu cek dulu apakah sudah dikirim di grup. Nah, di sini ya, di grup sudah ada link ya. Isi nama, terus kelas, kehadiran. Nah, di sini. Oh ya, ini ya. Ini Google Form ini, silakan diklik saja. Sudah semuanya sudah diisi? Ya, kemudian kita lihat ya. 12 IPS 2 itu satu kelas 30 orang. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini pas ya, ada 30 orang, jadi semuanya hadir. Nah, di sini. Kemudian ini tadi ya gambaran umumnya tentang jurnal umum. Nah, kemudian sebelum kita masuk di materi pencatatannya itu bagaimana, kalian amati dulu video pembelajaran di sini. Nah, sudah dah ya dari tampilan video di sini, kira-kira informasi apa yang kalian dapatkan? Coba sebutkan, ada yang bisa? Iya, Rifai? Ibu, ada beberapa fungsi transaksi yang dimiliki oleh bank Indonesia. Ya, jadi karena ini akan adalah sebuah usaha ya, usaha jasanya itu adalah tentang salon. Pasti di situ ada bukti transaksi. Dia mempunyai beberapa bukti transaksi. Kemudian ada yang lain lagi bisa menambahkan? Iya, Puji. Dan termasuk dilakukan dibebaskan dan mencatat bukan
Ya, jadi ada pegawai itu yang sedang magang, itu ditugaskan untuk mencatat bukti transaksi ke dalam jurnal umum. Kemudian ada yang bisa menambahkan lagi? Ya, Wak Ode? Iya, jadi ternyata si Esther yang magang tadi mencatat jurnal umum itu masih ada beberapa kesalahan. Nah, di antaranya kesalahannya itu apa saja? Ada yang bisa menyebutkan dari tampilan video tadi? Iya, Rahmat. Tanggal berjalan tidak urut. Iya, jadi tanggal yang dicatat itu tidak urut. Nah, dari fungsi yang saya sebutkan di depan tadi kan, daripada fungsi historis itu kan catatannya harus urut berdasarkan terjadinya transaksi. Kemudian kira-kira ada kesalahan apa lagi ya? Iya. Ada kesalahan dalam penulisan akun. Ya, penulisan akunnya masih ada yang salah. Itu diakibatkan dari apa? Dari pelajaran kita yang minggu lalu, yaitu tentang menganalisis bukti transaksi itu. Jadi kalau analisa yang sebelumnya itu kalian sudah paham, nanti pasti pembuatan jurnal umum itu juga tidak ada kesalahan. Tapi di sini masih ada yang salah ya. Kemudian ada lagi tentang posisi debit kreditnya mungkin, ya, Marta? Ya, pencatatan angka debit dan kreditnya di posisi itu masih ada kesalahan. Nah, kesalahan dalam pencatatan jurnal umum itu bisa berakibat pada sebuah usaha ya. Nah, akibatnya apa? Nah, dari sini dulu. Kelihatankah tidak? Kurang jelas ya? Coba saya ada gambar. Nah, di sini ini ada 3 gambar. Yang pertama, kedua, yang tengah, dan sebelah kanan di sini. Akibatnya adalah diantaranya 3 usaha ini. Ada yang bisa membedakan gambarnya? Bengkel yang bagus dan bengkel yang sembilan, bengkel yang ramai. Ya, jadi kesalahan dalam pencatatan jurnal umum itu bisa fatal ya, karena hubungannya dengan laporan keuangan. Itu usaha kita dari yang sebelah kiri itu kan sudah tutup. Dia sudah tidak buka lagi, sudah tidak beroperasi. Kemudian yang di tengah itu masih buka tapi sepi. Dan yang terakhir itu mungkin laporannya sudah bagus, itu adalah yang ramai. Nah, di sini kesalahan dari situ itu mungkin penjelasannya karena apa atau alasannya karena apa? Ada yang bisa menambahkan? Iya, Said Arsy. Pembuatan jurnal umum yang belum benar. Ya. Laporan keuangan perusahaan juga salah. Ya, jurnal umum itu dasarnya, jadi laporannya juga bisa salah. Kemudian ada lagi yang bisa menambahkan? Iya, Hamkian. Laporannya salah. Ya, laporan keuangannya salah. Akibatnya apa kira-kira kalau laporannya salah itu? Kenapa bisa sampai usahanya itu tutup, sepi? Kemudian bisa ada yang ramai. Kalau laporan salah, berarti modalnya itu bagaimana? Bisa? Modalnya dimiliki oleh perusahaan. Kalau laporannya salah, berarti modalnya berkurang ya, ataupun bisa sampai habis. Nah, maka akibatnya itu di sini. Nah, dari sini nanti kalian harus ini ya. Jadi nanti kalian diharapkan bisa mencatat transaksi keuangan pada perusahaan jasa yang jelas bisa secara tepat dan juga bisa harus benar. Nah, silakan kalian bergabung dulu dengan kelompoknya. Kelompok yang sudah Ibu bentuk ya. Bisa bergabung dengan kelompoknya. Balik badan saja ya, balik badan. Kelompok 1A, Ahmad, Anggi, Febrian, Hamkian, Misel, dan Nonsa. Ya, yang di sini ya. Satu kelompok, ya. Hamkian, terus Misel. Misel di sini, dekat sini ya. Ya, di sini dulu.
kelompok 1A, kemudian kelompok 1B. Sudah ini ya, Anggun ya, Anggun. Ansal dekat sini. Fikmal ini. Febrianti, Musdalifah. Kelompok 1A, 1B, 2A. 2A itu Arin. Arin. Oh ya, yang di sana ya. Arin, Misal, sudah. Terus kelompok 2B. Iya, ada Feven, Marta. Kemudian Batseba. Nah, yang berarti 1A, 1B. Nah, di sana. Kemudian di sana, kelompok 3. Arjuna, Pujirengen, Rifai. Iya, kelompok 3. Kalian sudah membawa materi ya? Membawa materi atau buku yang kalian punya. Nah, silahkan dibuka materi tentang jurnal umum. Terutama dalam pencatatannya ya. Pencatatan, kolom jurnal umum. Nah, silahkan itu cara pencatatan dari bentuk kolom jurnal umum itu didiskusikan dengan kelompoknya. Silahkan. Kemarin kalian sudah memahami ini ya tentang menganalisa bukti transaksi atau transaksi. Nah, di situ kalian bisa melihat dari aturan debit dan kreditnya. Nah, silahkan dibaca materinya. Yang mengalami kesulitan boleh bertanya. Silahkan. Iya, so ini. Jurnal umum ya. Jurnal umum itu buku yang berfungsi untuk mencatat transaksi keuangan secara berurutan atau kronologis. Ibu, apakah kita bisa mencari materi menggunakan HP? Yang masih bingung atau yang mau tanya, silahkan tanya ya. Iya, sebentar. Iya, yang mau mencari materi menggunakan HP diperbolehkan ya tentang jurnal umum. Tapi asalkan kalian searchingnya di dalam Google itu hanya sebatas tentang materi jurnal umum. Jangan buka yang lain-lain dulu ya, jangan buka medsos dulu ya. Ya, silahkan. Ibu sama si bingung ini Ibu. Astuti menyetorkan modal, kenapa analisisnya modal bertambah Ibu? Modalnya disetorkan, bukankah modal Astuti berkurang? Ya, mungkin dari ini ya, kelompoknya mau bisa menjelaskan? Berdasarkan yang saya baca dari buku, kita mencatat kalau hasil usahanya bukan unitnya. Jadi yang maksud di sini adalah kita mencatat modalnya karena kita ya, jadi modal yang kita catat mungkin dari ini ya, kelompoknya mau bisa menjelaskan? Jadi bukan modal si pemiliknya. Makanya kalau penyetoran modal itu berarti modalnya adalah bertambah. Kemudian kelompok lain mungkin ada yang mau bertanya? Ya, jadi modal yang kita catat itu adalah modal usahanya ya. Jadi bukan modal si pemiliknya. Makanya kalau penyetoran modal itu berarti modalnya adalah bertambah. Kemudian kelompok lain mungkin ada yang mau bertanya? Kalau sudah siap, nanti setelah ini kita ada ini ya, tim games turnamen, quiz ya. Ya, jadi kuisnya itu adalah tentang pencatatan materi transaksi ke dalam jurnal umum. Jadi silakan belajar dulu. Nanti kalau sudah siap, nanti setelah ini kita ada ini ya, tim game turnamen, kuis ya. Ya, jadi kuisnya itu adalah tentang pencatatan materi transaksi ke dalam jurnal umum. Jadi silakan belajar dulu. Nanti kalau sudah siap, itu kita mulai kuisnya sekarang ya. Silakan dipersiapkan dulu.
Ada yang mau tanya? Itu transaksi ke dalam jurnal umum. Dari transaksi itu kalian langsung lihat ke penampatan posisi debit dan kreditnya. Atau mungkin dari contoh soal yang ada di materi itu, ada yang mau tanya? Kenapa jawabannya bisa seperti itu? Sudah siap kalau kita mulai gamenya sekarang? Bisa? Siap? Ya. Jadi nanti untuk langkah ini ya, kita tim game turnamen itu adalah satu kelompok sudah ada HP satu saja dan ada pulsa datanya. Sudah? Ada ya? Ada. Nah, di situ dalam satu kuis itu adalah terdiri dari 6 pertanyaan sesuai dengan anggota kelompok kalian. Jadi silahkan soal yang pertama itu dijawab dengan satu orang. Misalnya Febrianti pegang HP yang pertama, jadi dia mengerjakan soal yang pertama. Kemudian nanti bergantian, kalau sudah selesai satu soal kasih ke Fikmal. Nah kemudian kalau sudah ke Fikmal, kemudian ke Isnur. Jadi semuanya itu dapat ya mengerjakan satu kelompok. Nanti baru kita lihat. Itu yang skor tertinggi itu siapa. Nanti ada reward untuk kalian ya, jelas? Ya. Sebentar saya kirim linknya terlebih dahulu. Pada nama itu ditulis nama kelompok kalian ya, bukan nama dari nama kalian masing-masing, tapi kelompoknya. Saya kirim di grup 12 IPS 2. Nah, sudah bisa bergabung? Silakan diketik nama kelompoknya. Yaitu sudah ada kelompok 2A, kelompok 3, 1A, masih kurang 2. Kelompok 1B dan 2B. Iya, sudah ya. Nah, di sini semuanya sudah ya, sudah ada 5 kelompok. Nah, kita mulai sekarang.
Kelompok yang lain, silakan. Itu terunggul adalah 2A. Yang lain? Masih ada kesempatan ya. Kelompok 3, 1A, 1B. Ayo jadi juara. Melebihi 2A itu. Silakan. Ayo biar menang. Kelompok yang lain masih ada kesempatan ya. Itu ada 2A. Bisa disusul yang lain. Silahkan kelompok yang lain. Masih ada yang belum ya? Coba ditunggu dulu. Masih ada? Masih kelompok 2A yang tertinggi. Silahkan, kelompok yang lain masih ada kesempatan. Bisa mengungguli kelompok 2A. Ayo. Sudah selesai? Berarti tinggal tunggu ini ya, kelompoknya Feven ini, kelompok 2B yang belum. Masih ada kesempatan. Ayo kelompok 2B. Kelompok 2B. Ayo tinggal tunggu kelompok 2B. Kelompok 2B. Segera diputuskan jawabannya. Tunggu ya kelompok 2B ya, yang lain ya. Mau jadi pemenang, jadi dipikir-pikir dulu ya. 2B. Sudah ya, sudah semua. Nah, di sini bisa dilihat ya. Berikan tepuk tangan juara 1 dulu, yaitu kelompok 2A. Kemudian, karena saya hanya mempersiapkan reward untuk 2, jadi sampai juara 1 dan 2 saja ya. Dan juara 2 adalah kelompok 1A. Tepuk tangan. Juara kelompok 2A. Itu silahkan Rahmat mewakili ambil hadiahnya. Ayo Rahmat, ambil ini. Sekarang kelompok berapa? 1A ya. 1A Ahmad Sawawi. Silahkan. Nanti baru bagi-bagi sama kelompoknya ya. Ya, sama-sama. Nah, sudah simpan dulu ya. Simpan dulu.
Simpan dulu hadiahnya, simpan dulu, taruh di bawah. Nah, simpan dulu. Nah, kemudian tadi kan baru kita main game. Kalian opsinya itu pilihan ganda ya. Sekarang di sini bahwa tujuan kita itu diharapkan kalian bisa mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Jadi, Ibu akan berikan LKPD. Nah, di sini silahkan dikerjakan bersama kelompoknya, didiskusikan. Yang masih belum paham itu silahkan bertanya ya, bisa sama saya atau kelompoknya. Tunggu dulu, ini tadi. Ini ya, silahkan ini. Ya, betul ya, Isnur. Kemudian ini kelompok. Dua Arin. Ya, ini ya, Ahmad. Ya, ayo. Kapan? Ini kelompok 2A ya. Narin. Terus kelompok 3. Ini adalah untuk kelompok 3. Iya, di sini. Ini sama, gabungan dari situ. Iya. Ya, silahkan di ini saja. Bagaimana masih belum paham? Ini kan ada transaksinya toh. Nah, nanti ini catat ke jurnal umum sama seperti contoh ini. Contoh yang ada di materi ini toh. Nah, di sini ya. Jadi kan analisa dulu, kemudian nanti lihat posisi debit kreditnya di aturan debit kredit. Nah, baru nanti kalian tulis ini ya. Tuh, ya silahkan didiskusikan. Ada yang masih bingung cara pencatatan transaksi dalam jurnal umum? Silahkan angkat tangan. Yang masih bingung? Nah, ini ya. Aturan pencatatan transaksi itu diantaranya ini. Yang penting kalian sudah paham materi kemarin ya tentang menganalisa, baru ditentukan posisi debit dan kreditnya. Yang masih bingung atau belum paham di dalam transaksi itu, boleh angkat tangan kemudian bertanya. Ya, silakan dikerjakan dulu ya. Kalian kelompok berapa tadi? 2B. Tangan gitu. 2B. Nando latihan kan, Nando? Ini ya. Nanti baru store jawaban ke sini toh. Baru gabungan jadi satu.
Ibu Erna. Sub itu. Dia ada jawaban. Kalau sudah analisa berarti ini ya, kok bisa apa sambil tulis di sini toh? Jadi biar cepat toh. Nah di sini, kok tulis di sini ya? Kenapa tidak tulis Febrian? Kan kok sudah tulis analisa transaksi tadi. Ini loh begini. Coba tadi dibuka dulu. Nah ini toh. Terus Febrian tulis di sini. Jadi biar ini. Ingat ya, debit dulu. Iya, debit dulu yang pertama. Coba perhatikan itu contoh. Iya, contoh yang ada di buku. Nah itu. Nah. Debit terlebih dahulu, kemudian baru yang sebelah kredit. Iya. Kalau debit berarti angkanya juga di sebelah debit. Jangan lupa ini ya, identitasnya dulu coba. Identitas di atas itu yang pertama apa dulu? Nama perusahaannya apa? Di soal. Coba lihat di soal. Iya. Nah, terus di bawah jurnal umum itu periode waktu ya. Tanggal akhir, tanggal terakhir dari bulan itu, tanggal berapa? Tanggal ini, akhir bulan Maret. Iya. Karena kan laporannya biasanya laporan mingguan, bulanan. Tanggal ini tanggal 13 mengembali kekurangan dan debit. Nah, ini berarti berhubungan di tanggal 3 ya. Coba dibikini saja toh. Nah, tanggal 3 itu beli peralatan. Tapi ada yang belum dibayar. Yang belum dibayar berapa? 1 juta ya. Kan sudah dibayarnya 2 juta, berarti 1 juta. Nah, di tanggal 13 ini dia itu bayar yang sisa belum dibayar 1 juta dari sini. Coba analisanya bagaimana? Kalau Arjuna bagaimana? Dia bayar di tanggal 13 itu. Iya, utang berkurang dan satunya? Iya, karena bayar utang itu pakai uang ya, kas berkurang ya itu. Ya. Yang mau tanya bisa? Kalau membayar kekurangan pembelian peralatan itu ya ini sama ya. Tanggal 5 itu harga peralatan itu 9 juta tapi baru dibayar 5 juta. Berarti yang belum ada yang belum ya, ada yang belum 4. Nah, di tanggal 10 itu dia membayar yang kekurangan 4 ini. Berarti analisanya apa? Menurut kalian apa coba? Akunnya apa? Kas berkurang dan utang berkurang, iya. Jadi tanggal 5 itu kita beli barang, kemudian ada yang belum kita bayar. Nah, di tanggal 10 kita datang lagi ke situ untuk bayar. Berarti kan utang kita jadi berkurang, kita bayar utang ya, sama uang kas. Betul. Yang mau tanya silahkan.
Kelompok 2A ada yang mau tanya? Sudah jelas? Sudah, Bu. Nah, ya sudah jelas. Jelas sekali, berarti nanti kalau ulangan harus bisa ya. Bisa. Mau saya ini tunggu. Oh ini ya. Kalau mau lihat ini sudah. Ini tadi kelompok 2A ya? Iya. Tunggu belum. Oh ini. Bukan. Sabar ya. Saya tarikan dulu. Potongannya ada di sini. Nah silakan. Bisa dibagi ya. Ini potongannya soal yang ada di situ. Ini yang dia di LKPD. Ingat ya, kalau tanggalnya itu harus yang dari pencatatan tanggalnya dari yang pencatatan tanggalnya dari tanggal berapa? Yang terkecil. Ya. Walaupun tidak urut tapi yang terkecil. Setelah tanggal 1 memang tanggal 2 tidak ada tapi tanggal 3 ada. Ya. Intinya tetap terkecil. Nah, dilihat itu Arin sudah 1 5 ya. 1 2 3 5. Iya, setelah itu dilihat lagi yang terkecil dulu mana. Ya, coba apa itu? Yo, kalian tulis saja toh, nanti baru didiskusikan sama-sama sama Arin sama Misal. Coba itu dulu. Kerjakan dulu. Keterangan bawahnya nanti dikasih ya. Ini kolomnya saya sudah hitung pas toh. Di ini saja. Misalnya setelah tanggal 1 itu transaksi tentang apa? Sama seperti ini, iya. Jadi ringkasannya saja, ringkasan transaksi saja. Di bawah sama sudah seperti ini toh. Jadi kalau sudah ada debit kredit setelah itu ini ringkasan transaksi ya. Yang mau bertanya silakan. Kalau masih ada yang bingung.
mau ditanyakan? Sudah jelas? Iya, coba dulu ya. Nanti kalau ada kesulitan bisa tanya kembali. Sudah semua. Oh, tinggal ini ya, tinggal menyalin ya. Ya. Iya. Identitasnya jangan lupa ya. Nama perusahaan dulu itu di atas ditulis. Nama perusahaan. Iya, coba lihat di contoh soal yang ada di buku. Ya. Itu kan pasti harus ada identitasnya dulu. Contoh soal. Nama perusahaan, baru yang di belakang. Nama usahanya apa itu nama usaha? Namanya ini. Iya ini ya. Iya, tulis nama. Iya, Said yang tulis ya. Jadi bagi tugas ya. Ada yang tulis nama kelompok, ada yang tulis jawaban yang sudah kalian didiskusikan. Coba contoh di materi. Contoh tabel di materi. Nah, dibuka. Setelah kata jurnal umum, itu apa di situ? Apa itu? Tanggal, periode waktu ya. Periode waktu. Tanggal terakhir. Nah, di soal itu bulan apa itu? Transaksinya bulan apa? Mei. Tanggal terakhir bulan Mei itu tanggal berapa? Kalau itu tanggal terakhir transaksi ya. Kalau di Mei itu tanggal terakhirnya berapa? Januari, Februari, Maret, April, Mei. 31. Iya, 31 Mei. Tulis di bawahnya situ. Iya. Iya. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti contohnya, contoh pencatatan jurnal ini ya. Setiap tanggal itu yang di atas itu yang posisi apa dulu? Yang ditulis yang akun yang ada di sebelah apa dulu? Debit kah kredit dulu? Ya, debit dulu ya. Debit dulu baru yang sebelah kredit ya. Dari analisa itu. Silahkan ditulis. Ya, lanjut. Sudah itu. Coba lihat di ini, contoh soal penulisan akun yang ada di sebelah kredit itu bagaimana penulisannya? Lihat di itu contoh coba. Kalau bagian iya? Tulisnya bagaimana? Kasih jarak. Ya, betul. Kasih jarak atau spasi. Tidak ada tipex. Ada tidak? Sabar bentar ya, saya tanya dulu. Ada tipex? Ya. Jadi ingat ya, kalau di sebelah kredit itu kasih jarak atau spasi. Ya sudah, sudah. Nah, di sampingnya saja itu. Nah, betul. Nah, seperti itu. Ya.
Nah, begitu ya, bisa dilanjutkan toh cara penulisannya ya. Tidak. Sudah selesai ininya? Sudah, analisanya sudah. Tinggal dicatat di tabel. Iya. Catat di tabel saja. Kan ini sudah. Marta ini ada bikin lagi. Nah, langsung kasih masuk di sini. Contoh soalnya mana? Iya, tulis di kolom jurnal toh. Ya, sudah ya. Bagaimana? Pinjam bank boleh, pinjam uang di bank juga boleh. Iya, hanya ringkasan saja. Iya. Pinjaman bank, pinjam uang di bank boleh. Ya sudah ya. Kelompok berapa ini? Oke, 1A ya, sudah. Tanda ini tidak usah. Sabar. Di Cipex. Ini, ya semua. Di contoh soal tidak ada toh? Nah, tanda itu hanya untuk analisis saja ya. Nah, jadi sama seperti di contoh yang ada di buku. Nah, kan tidak ada toh? Iya. Seperti itu hanya analisa. Ya. Ikuti seperti contoh ya. Nah, contoh seperti ada di buku toh? Iya. Yang pertama ditulis yang posisi apa dulu? Posisi debit atau kreditnya dulu? Nah, debit dulu ya. Kalau debit sudah, berarti diikuti yang posisi sebelah. Ya. Jadi setelah debit dulu, baru yang sebelah kredit. Tidak boleh dibolak-balik, harus debit dulu. Ya, silahkan. Lihat analisa ini. Kan ini kan sudah tahu analisanya kan sudah bagus ini kalian. Tinggal kalian pindahkan saja. Nah, dari sini ke pencatatan jurnal umum. Kalau sudah di total ya. Tik di sini, ini tidak diketik. Biar cepat. Ya, cepat. Sudah begitu, sudah apa-apa. Iya, sudah. Nah, coba. Satu ini, yang satu ini. Coba. Kamu ini toh, terus ya, ini yang kredit. Ya, iya. Nanti jumlahnya harus seimbang loh ya. Kalau tidak seimbang, iya, langsung tambah semua, di total semua. Kalau seimbang nanti berarti coba dulu. Pelan-pelan saja. Iya. Nanti baru ditambah toh? Iya. Kemudian yang ini.
Tinggal ini yang nyarinya. Perusahaan baru yang diberapa? Nama usahanya apa? Namanya ini. Iya. Ya tulis nama, ya usahanya apa gitu ya. Jadi bagi tugas ya. Yang tulis nama kelompok, kalian tulis jawaban yang sudah kalian tulis. Coba contoh di materi, contoh tabel di materi. Nah dibuka. Setelah kata jurnal umum itu apa di sini? Apa itu? Tanggal periode waktu ya. Periode waktu, tanggal terakhir. Nah di soal itu bulan apa itu? Transaksinya bulan apa? Bulan Mei. Mei. Tanggal terakhir bulan Mei itu tanggal berapa? Tanggal 25. Tanggal, kalau itu tanggal terakhir transaksi ya. Kalau di Mei itu tanggal terakhirnya berapa? Januari, Februari, Maret, April, Mei 31. Ya, 31 Mei. Tulis di bawahnya sih. Ya. Nah, seperti itu. Ya nanti contohnya, contoh pencatatan jurnal. Nah ini ya. Setiap tanggal itu yang di atas itu yang posisi apa dulu? Yang ditulis yang akun yang ada di sebelah apa dulu? Debit atau kredit dulu? Ya debit dulu ya, debit dulu baru yang sebelah kredit. Dari analisa itu. Silakan. Ya lanjut. Tanggal 17 sudah lihat tanggal 17 bukannya itu apa karena macam buka itu kan banyak ya jadi jangan ditulis beban benefit jadi dia bisa ya sudah, kalian sudah menyelesaikan KPD semua ya, semua kelompok. Banyak ya, semua kelompok itu total antara jumlah debit dan kreditnya itu sudah seimbang. Terima Ibu koreksi dulu, semoga itu memang analisis akunnya itu juga sudah benar. Dan kemudian sebelum kita pulang, mari kita
menyimpulkan dulu yang sudah kita pelajari. Apakah yang ada yang masih ingat pengertian dari jurnal umum tadi apa? Ya, formulir yang digunakan untuk mencatat transaksi. Ya, formulir yang digunakan untuk mencatat transaksi. Jadi dari soal tadi kan kalian ada transaksi ya. Nah itu kalian catatnya ke dalam jurnal umum tadi. Nah kemudian jurnal umum tadi ada 5 fungsi. Apakah kalian sudah dalam catatan tadi sudah menerapkan 5 fungsi tadi? Ya 5 fungsinya apa? Rasida? Fungsi mencatat, fungsi historis, fungsi analisis, Ya. fungsi instruktif dan fungsi informatif. Ya, fungsi mencatat, instruktif, analisis, kemudian historis dan informatif. Nah, kemudian yang terakhir, pada saat analisa transaksi itu kan yang mengalami penambahan ataupun pengurangan. Nah, bedanya kalau kita sudah naik lagi di satu tahap ke dalam jurnal umum, itu aturan debit kreditnya itu kita lihat di mana? Ya, aturan debit kredit Ya, aturan dan debit saldo dan normal. ya, aturan debit kredit dan normal. Jadi dasar dari menganalisa transaksi itu kalian harus sudah paham dulu, baru nanti kita tinggal melihat harta bertambah itu di debit, berkurang di kredit dan seterusnya. Jadi aturan debit dan kreditnya itu. Ya itulah kesimpulan yang kita pelajari hari ini ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya itu LKPD atau hasil kerja yang kalian sudah kerjakan. Nanti pada pertemuan berikutnya itu kalian akan mempresentasikan setiap kelompok. Nanti bisa dalam presentasi itu kita juga diskusi, jadi kelompok lain juga bisa menanggapi. Dan sudah saya akhiri pelajaran hari ini. Sebelumnya ini sudah jam pulang juga, jadi silahkan berdoa dulu, dipimpin doa. Silahkan Febrian pimpin doa di depan. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Febrian. Beri salam kepada ibu guru. Selamat siang ibu guru. Selamat siang.